Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, dan selalu tetap semangat ya. Oke, kembali lagi dengan Readingan Sigma di sini. Kali ini aku akan bacain bertema ada seseorang yang sudah mencoba untuk eh, sejauh mungkin gitu ya melupakan kamu ya, tapi ternyata tidak bisa gitu ya, dan dia udah berusaha keras gitu ya. Oke, bacaan aku bersifat general seperti biasa. Jadi energinya bisa pas dengan kalian, bisa terbolak-balik dengan energi dia, bisa tidak resonans sama sekali ya. Mungkin ini bacaan untuk teman-teman yang lain gitu ya, karena ini bacaan banyak orang. Dan untuk waktunya ini tidak ada batas waktu, kapanpun kamu menemukan video aku, saat itu juga kalian bisa tonton ya, tidak ada batas waktunya. Oke, aku akan lihat siapa di sana seseorang yang merasa dia tuh sudah mencoba ya untuk pergi dari kamu sejauh mungkin, tapi ternyata memang tidak bisa melupakan kamu ya. Oke. Untuk kalian semua teman-temanku yang sudah subscribe, like, dan komen, terima kasih ya untuk dukungannya selama ini. Dan untuk kalian yang baru menemukan video aku, salam kenal dan selamat bergabung ya. Oke, aku akan klarifikasi satu-satu untuk kartunya. Oke, di sini seseorang yang ketarik energinya, yang dia tuh udah mencoba gitu ya untuk melupakan kamu, untuk dia itu denial dengan perasaan-perasaannya gitu ya. Di sini energinya di hubungan kalian ini ternyata sedang ada masalah ya, sedang ada masalah di mana sampai saat ini belum ada apa namanya, komunikasi gitu ya, bisa dibilang belum ada komunikasi, dan juga terlihat untuk titik terangnya, untuk masalah kamu ini belum ada gitu penyelesaiannya. Dan dari kalian ini juga sama-sama diam ya, sama-sama diam, sama-sama menghindar. Meskipun di sini juga ada sih ya, kamu atau dia ini mengharapkan untuk, ada kecerahan gitu loh, ada, hubungan ini tuh ada kejelasan gitu ya, kayaknya juga kamunya udah lelah, sama-sama lelah gitu ya. Dan juga energi kalian ini, di sini sebenarnya merasa ada kestabilan, ada jangka panjang juga. Kemungkinan hubungan kalian ini juga bukan bukan yang baru sebulan, 2 bulan ya, yang aku lihat di sini energinya, di kartu ini nih kalian kayaknya juga hubungannya tuh udah yang hubungan lama loh. Ada yang udah 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya ya. Jadi bukan yang cuman baru 1 bulan, 3 bulan gitu ya. Ataupun kalau memang kalian ini jadi hanya yang baru-baru nih, baru sebulan 2 bulan, bisa jadi pendekatannya juga lama, atau kalian ini, eee, udah kenal sama dia nih udah bertahun-tahun gitu ya. Dan yang terlihat juga kalian ya, kalian ini memang awalnya juga pengennya sih serius gitu, tidak ingin main-main dengan dia ya. Jadi energi yang ketarik hubungan kalian tuh seperti itu, cuman disayangkan sekali ya, karena memang ada jarak juga ya di antara kalian nih, ada kapal ya, berarti memang kalian ini ternyata memang ada yang berjarak, dan ada yang berjarak sangat jauh, mungkin beda negara, ada perbedaan-perbedaan seperti beda agama, beda prinsip ya, dan juga di sini ternyata memang kalian ini jarang ketemu. Nah, itulah yang mengakibatkan, eee, apa ya, komunikasi berkurang, komunikasi tidak intens, banyak sekali, kesalahpahaman gitu, karena ya cuman by chat aja gitu loh, yang ketarik juga kalian jarang ketemu sih, kalian ini bener-bener ada juga yang beda usia, ada yang perbedaannya cukup jauh gitu ya. Cuman di sini juga terlihat di hubungan ini banyak sekali energi kekanakan gitu ya. Ada the child di sini, berarti memang entah kamu, entah dia di sini masih mementingkan ego, ada, apa namanya, yang ketarik adalah sifat kekanak-kanakan ya, atau juga mungkin di kalian ini ada yang sudah memiliki anak ya, sampai sudah memiliki anak, dalam arti memang berarti kalian hubungan pernikahan, di mana,
dalam masalah ini kalaupun mau berpisah yang dipikirkan adalah anak gitu, bagaimana nanti, bagaimana ke depannya, begitu ya. Dan juga mungkin juga di sini, ada yang juga tidak mendapatkan restu dari orang tua ya, atau mungkin banyak sekali yang direcokin dari keluarga gitu, entah keluarga kamu atau keluarga dia. Terlihat juga dia ini seorang anak yang membutuhkan kasih sayang ya, membutuhkan kasih sayang gitu. Jadi memang kekanakan sekali sifatnya ya. Kalaupun dia ini umurnya di atas kamu usianya, tapi, sifat dia ini sifat yang kekanakan, yang mudah marah, mudah ngambek, yang tidak bisa memutuskan, permasalahan gitu ya. Kalau misalkan ada kondisi kalian ini ada masalah, cenderung pergi, cenderung mendiamkan, cenderung memblokir, tidak ingin, atau tidak bisa ya, yang terlihat sih bukan tidak ingin, memang, sifat kekanakan ya, yang jelas yang ketarik energinya adalah seseorang yang ketarik energinya di sini, di pembacaanku ini, ada orang yang memiliki sifat kekanakan, di mana kalau misalkan ada masalah dengan kalian ini, mmm, bawaannya ya tidak bisa menyelesaikan masalah, dengan dia kabur-kaburan, yang langsung silent treatment, yang langsung menghindar, yang langsung, memblokir bahkan ya. Dan di sini kamu juga terlihat udah lelah, kamu sudah tidak ingin, apa namanya, meladenin gitu loh, udah nggak mau ngeladenin ngambek-ngambeknya dia, ngeladenin, ketidakstabilan emosi dia gitu. Dan di sini juga walaupun awalnya nih di hubungan ini kamu atau dia juga ingin kestabilan jangka panjang, ingin keseriusan, ternyata memang ada, berat sebelah sih ya, berat sebelah di mana yang satu effort, yang satunya ya santai aja gitu. Jadi atau juga di sini terlihat bahwa, banyak sekali yang dirugikan dalam arti mungkin ada ya, mungkin tidak semuanya ya, ini sebagian dari kalian tertarik, ada yang dimanfaatkan secara ekonomi, secara materi gitu ya. Dan dia merasa juga dengan kamu ini memang banyak membawa keberkahan gitu. Ataupun ada yang, sepertinya kamu kemarin di saat awal-awal ketemu dia atau saat awal-awal menjalin hubungan bersama dia, kamu membantu karirnya atau kamu mungkin ya, di sini mungkin dalam arti kan penjabaran luas ya, membantu karir mungkin kamu ini kemarin, eee, bantu dia untuk cari-cari loker, lowongan kerja, membantu dia masukin lamaran ke sana ke sini, kalau misalkan dalam hal materi, mungkin kamu juga mensupport dia, gimana dia agar maju gitu ya. Dan pokoknya kamu di sini banyak supportnya gitu ya. Yang terlihat juga awal-awal ini memang, hubungan ini karena kamu sudah nggak mau main-main ya, yang awalnya memang niatnya untuk, kebaikan apa, hubungan jangka panjang gitu ya, tapi kebaikan-kebaikan yang kamu berikan kepada dia ternyata disalahgunakan gitu. Dan banyak sih yang ketarik di sini energinya, ada yang kemarin bertemu dengan kamu ini posisi menganggur atau posisi belum naik jabatan gitu. Nah, sekiranya, pokoknya belum bagus deh, belum ekonominya juga belum stabil, terus, juga dia belum ada jabatan atau bahkan ada yang menganggur gitu saat awal-awal ketemu kalian. Nah, kamu itu banyak membantu ya, dari awal aja kamu itu memang udah tulus karena memang kamu, terlihat di kartu kedua, kamu ini memang awalnya sudah niat tidak ingin main-main dengan hubungan ini, tapi ternyata ternyata dia di sana dengan sifat kekanak-kanakan, dengan sifat dia yang menghindar, yang sering silent treatment, walaupun dia banyak bantuan dari kamu, dia tidak merasa, apa ya, kamu bantu atau dia tuh tidak bersyukur gitu, dalam istilahnya kamu membantu segede gunung pun, sebanyak yang kamu punya diberikan ke dia, dia ini tidak bersyukur orangnya. Yang terlihat dia tidak bersyukur, tidak bisa, mensyukuri apa yang sudah kamu berikan dari ketulusan kamu. Dari kesabaran kamu ya menghadapi sifat kekanakan dia itu ya. Bahkan di sini juga kamu tuh udah banyak investasi ya, kamu banyak, bukan investasi dalam arti yang sesungguhnya ya, tapi kamu tuh banyak mensupport dia dalam hal ekonomi, materi, kamu tuh jor-joran gitu kalau misalkan, dia butuh ya, misalkan kamu juga, dia dia nganggur kamu bantu dia cari kerja,
bahkan ada yang terlihat kamu juga memberikan modal begitu ya, tapi terlihat juga ternyata dia di sana malah memanfaatkan ya, kebaikan-kebaikan kamu, ketulusan kamu ini memang memang di awal hubungan tuh ya dia baik, dia, menunjukkan sikapnya untuk berterima kasih gitu, menunjukkan sikap dia bahwa dia memang, menghargai kamu, menghargai, jerih payah kamu, menghargai ketulusan kamu, niat kamu membantu dia. Tapi akhir-akhir ini ya, sebelum kalian berkonflik sampai saat ini kalian ternyata silent treatment, yang terlihat juga di kartu di sini dia ini, apa ya, dia tuh sebenarnya lebih 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 gini loh, kalau misalkan kamu memberikan dia keuangan atau kamu tuh memberikan dia support gitu, dia tuh lebih, kalau dikasih hati minta jantung, istilahnya seperti itu loh. Dan dia lebih peduli, lebih mementingkan orang lain ya, seperti yang terlihat di sini, meskipun kamu ini setia, kamu ini banyak mensupport dia dalam hal materi, kamu kayaknya benar-benar jor-joran deh, kasih sayang kamu juga, begitu banyak, ketulusan kamu begitu luber gitu ya, pokoknya dia apa yang dia minta, dia butuhkan itu udah ada di kamu, tapi ternyata dia malah lebih mementingkan orang lain. Bisa jadi ama orang lain baik, ama temennya dia baik, terlihat baik di sosial gitu loh. Di mata orang-orang sekitar tuh dia terlihat baik, tapi ternyata kamu tidak mendapatkan kebaikan itu. Dia baik ke orang lain, dia ramah ke orang lain, walaupun tidak secara materi ya atau tidak secara benda gitu ya. Bisa juga ketarik energinya. Mungkin dia bisa ramah ke orang lain ya, bisa ramah, bisa bercanda sana sini, tapi sama kamu cuek, sama kamu dingin, itu juga bisa terjadi ya. Dan juga ada yang ketarik bahwa dia bisa royal sama orang lain, mungkin dia memberi, dia, apa namanya, baik sekali, suka menolong orang lain gitu. Tapi, dengan kamu, ternyata kamu tidak mendapatkan apa yang dia berikan kepada orang lain. Nah, itu sebenarnya nggak enak ya teman-teman ya, aku kasih tahu ya. Ini juga pembelajaran buat aku juga, kita kadang udah terlalu tulus ya. Memang sih tidak salah kita menjadi orang baik itu tidak salah. Cuman kadang juga, eee, sifat kamu tuh sama loh, kayak gini, kamu bisa lebih mementingkan pasangan, kamu sendiri bisa, lebih mendahulukan pasangan gitu, bahkan kamu, suka apa ya, mendorong dia untuk lebih maju, kamu membela dia jika ada yang melukai, tapi pasangan kamu ini yang berdiri dengan kamu, yang ketarik, dia tuh lebih mementingkan orang lain, mungkin keluarganya, yang lebih parahnya dia malah mementingkan teman-temannya, gitu. Kalau misalkan temannya ngomong A, minta bantuan B, gitu, langsung cepet banget. Tapi dengan kamu diabaikan, kamu sering tidak dianggap bahkan, dan juga terlihat ada yang dia bisa ramah, bisa senyum, bisa, bercanda dengan orang lain, tapi dengan kamu dia, seperti tidak butuh gitu ya. Itulah tadi karena ada kesombongan-kesombongan dia yang dari awal kamu tuh udah memanjakan dia ya, dari awal kamu udah memanjakan dia, kamu begitu pokoknya kamu loh yang semangat gitu untuk mendorong dia untuk maju, bahkan ada yang nganggur, kamu juga yang nyari-nyariin kerjaan, dia butuh usaha, kamu mungkin memberi materi ya. Banyak support-support yang kamu berikan ke dia agar dia ini maju gitu loh. Mungkin juga kamu rajin memberikan nasihat untuk, kebaikan-kebaikan dia, tapi apa yang dia lihat, malah dia kasih hati ngelunjak gitu loh, yang istilah kasarnya ya, maaf ya, istilah kasarnya seperti itu. Dan akhirnya orang itu apa, akhirnya orang itu, ya itu tadi, merasa tidak bersyukur, besar kepala, dia merasa, "Alah kamu ini kan kebucinan sama aku mau ngapain juga bebas," gitu ya. Dan di sini udah terlihat kamu tuh capek gitu ya. Ada juga komunikasinya juga akhir-akhir ini mungkin, berkurang ya sebelum kalian ada masalah sampai mungkin ada yang sudah berakhir hubungan kalian, kemungkinan juga memberikan waktu kepada kamu pun dia kurang ya, memberikan waktu, memberikan kabar ya, karena LDR itu tadi ya, karena LDR kalian juga jauh, tapi orang ini sepertinya, jangankan dia membalas secara materi ya, secara komunikasi, perhatian aja sepertinya kamu tuh kekurangan. Jadi memang berat sebelah ya, relate jangan aku yang bilang pertama di awal tadi ya, bahwa, ada yang berat sebelah di sini ternyata effort kamu lebih besar, effort kamu lebih tulus, dan dia di sana dibaik-baikin malah ngelunjak
gitu loh. Tapi yang aku percaya nih, yang aku lihat ya, aku lihat energinya yang berasa di sini adalah seseorang ini belum pernah loh mendapatkan orang setulus kamu, sesabar kamu, sebaik kamu, seroyal kamu, itu nggak ada, belum pernah. Makanya aku juga heran di sini, kenapa dia begitu, udah mendapatkan orang seperti kamu, kenapa dia jadi ngelunjak ya? Istilah kasarnya begitu, dikasih hati, minta jantung, minta ini, minta itu, gitu. Dan memang ternyata sifat dia ini tidak bersyukur gitu ya. The letter juga dari usaha kamu untuk menjalin komunikasi sebenarnya kamu udah, gimana caranya agar sering komunikasi, pembicaraan-pembicaraan kamu yang mengarah untuk perbaikan hubungan atau kamu ingin dia maju, itu tidak digubris ternyata ya. Ternyata dia tidak menggubris kamu, bahkan banyak yang mengabaikan kamu. Ada yang mungkin kamu udah chat panjang lebar, dia cuman baca doang, bahkan mungkin juga hari ini nge-WA-nya dibukanya besok pagi, ya. Dan memang seseorang ini benar-benar yang aku lihat nih kamu ketulusan kamu, kebaikan kamu, ternyata dia tidak bisa mengimbangi. Boro-boro dia mau mengimbangi, yang ada dia malah ngelunjak. Kamu semakin kamu baikin, seseorang ini ternyata, kemarin-kemarin ya sebelum kalian ini ada masalah, semakin kamu baikin ternyata dia ini semakin besar kepala, merasa, gua kan ganteng, gua kan cantik, jadi lo pasti kebucinan." Dia mikir seperti itu. Atau dia merasa, banyak yang suka ya, banyak, lawan jenis selain kamu yang mendekati dia. Nah, mungkin juga ini seseorangnya yang aktif di sosial media ya, di mana dia ini sering, apa namanya, tebar pesona, mungkin dia juga sering pamer foto dia gitu, akhirnya banyak yang bilang cantik, banyak yang bilang ganteng. Nah, dia suka itu, makanya dia besar kepala, gitu. Dia merasa kamu yang beruntung punya dia, padahal aslinya nih yang terlihat di bacaan aku, dia yang bersyukur memiliki kamu. Cuman memang orang ini tidak bisa bersyukur, gitu. Ada besar kepala gitu. Nah, di sini ada The Mountain ya, berarti memang masalah kalian ini saat ini memang benar-benar masalah yang berat ya. Di mana kamu udah capek sih, kamu udah capek, jadi kamu memang udah energinya melepaskan, kamu berpikir begini, kalau memang dia mau datang lagi ya syukur, berarti memang masih jodoh, tapi kalau emang dia nggak mau datang lagi ya sudah, kamu sudah melepaskan beban-beban kamu. Kamu di sini sekarang merasa perasaan kamu lebih tenang, perasaan kamu ini lebih, mental kamu lebih terjaga sih yang aku lihat ya. Kamu lebih tenang, pembawaan kamu sekarang lebih ceria, mungkin yang kemarin-kemarin yang, saat masih sama dia ini kamu badannya kurus, sekarang kamu bisa gemukan lagi. Dan kamu juga yang kemarin kamu jauh dari teman-teman karena kamu lebih memprioritaskan dia, ternyata, setelah ya udah sekarang berakhir atau kalian berjauhan, kamu lebih, eee, ada waktu gitu untuk kamu senang-senang dengan teman kamu, dengan keluarga kamu bisa happy-happy, kamu bisa pokoknya tenang, nggak banyak tuntutan juga ya yang terlihat juga kamu nih, saat ini sepertinya capek energinya. Energi kamu udah capek, kamu udah lelah, jadi kamu udah lebih ke pasrah ya, kamu pasrahkan dan kamu yang walaupun ya, yang terlihat memang kamu kemarin ini sepertinya bucin ke dia. Dalam arti bucin sebenarnya orang bucin itu juga nggak salah kok, nggak salah. Karena memang energi kita ini, welas asih. Kita itu kalau menyayangi pasangan dengan tulus dan benar-benar tulus, benar-benar, tanpa pamrih gitu. Tapi ternyata memang orang yang, berdealing dengan kamu ini ternyata tidak punya rasa syukurnya gitu. Jadi dikasih hati ya dia minta jantung, minta HP, minta uang, seperti itu. Intinya gitu deh ya. Jadi kamu tapi saat ini kamu udah benar-benar capek, boro-boro ya kamu ini ada imbal baliknya dari hal itu, dari yang kamu belikan ke dia. Secara komunikasi, secara, perhatian aja kamu merasa terabaikan gitu ya. Dia lebih mementingkan orang lain, teman-temannya, saudaranya, keluarganya, peliharaannya mungkin ya, hobi-hobi dia gitu ya. Dan kamu saat ini lebih, lebih membahagiakan diri kamu bagaimana memang sih kamu juga sepertinya juga belum bisa melupakan ya. Nah, tapi energinya yang di sini ketarik sepertinya terbalik ya. Mungkin
Begini, mungkin awal-awal, kalian ada perdebatan sampai mungkin ada yang mudah mengatakan kata putus ya. Dia berpikir itu tadi, karena ada ego dan gengsinya dan sombongnya, jadi dia berpikir bahwa, "Tanpa kamu aku bisa, tanpa kamu aku juga dapat yang lain, banyak yang ngedeketin aku ini, aku tuh." Nah, itulah tadi, sekarang orang itu sekarang udah kena batunya sendiri, ya karma itu tidak akan salah alamat ya saya, teman-temanku ya, karma tidak akan salah alamat. Kamu berbuat baik dengan orang lain itu tidak salah, yang salah itu memang orang yang, eee memanfaatkan kebaikan kamu ya, tapi yang namanya karma itu tidak akan salah alamat ya. Dan aku akan cek seseorang ini sekarang bagaimana kondisinya ya. Kondisi dia, ke kamu gitu, perasaan dia ke kamu seperti apa ya. Itu kan tadi energinya yang ketarik adalah energi hubungan kalian. Nah, ini aku akan tarik, semoga resonate ya, ada yang resonate dengan kamu ya. Kondisi hati dia seperti apa? Saat pergi dari kamu ini bagaimana nih? Saat berjauhan ya, karena itu tadi kamunya juga udah capek ya. Ya, seperti apa dia? Hmm. Di sini seseorang ya, seseorang yang saat ini ketarik energinya, memang posisi dia memang, karena ya udah itu tadi, dia mungkin berpikir bahwa kemarin ini saat ada perdebatan, saat dia mencoba untuk meninggalkan kamu, dia merasa, "Oh, aku kan banyak yang suka, aku banyak yang, mendekati, lawan jenis yang mendekati, aku bisa kok cari lagi, tenang," gitu-gitu ya. Tapi ternyata setelah sekian lama dia meninggalkan kamu, dia cuek, dia mencoba untuk, godain sana sini, mungkin ada yang udah mungkin menjalin hubungan dengan orang lain ya. Ternyata memang tidak ada yang setulus kamu, tidak ada yang sebaik kamu. Nah, seseorang ini saat ini energinya ya dia lebih ke memantapkan hati untuk bisa kembali ke kamu. Bagaimana dia bisa kembali ke kamu energinya, mmm, walaupun dia masih menoleh-noleh ya, dia ini sebenarnya pengen pergi, tapi ternyata energinya dia balik lagi untuk memikirkan kamu. Ya karena itu tadi, si sombong, si ego tinggi ini kemarin, karena kamu tuh begitu baik gitulah ya, jadi apa yang saat ini sekarang karena kalian ini udah tidak ada komunikasi, bahkan mungkin energinya udah jauh, udah ada yang putus, saling memblokir gitu ya. Dia tidak menemukan orang seperti kamu. Nah, dia mencari lagi energi kebaikan-kebaikan kamu ini. Dia mencari lagi energi yang membuat dia bahagia, membuat dia tenang gitu ya. Dia tidak dapatkan dari orang lain gitu energinya ya. Jadi perasaannya ya sekarang dia tertuju ke kamu gitu ya. Dia udah akhir-akhir ini mengingat kamu gitu. Karena kesombongannya ya, karena kesombongannya tadi dia merasa, "Ah, gampang kok cari yang lebih dari kamu atau cari pengganti kamu itu gampang." Oke, gampang mungkin ya, nah karena memang di dunia ini kan masih banyak manusia gitu ya. Tapi yang namanya hati, kenyamanan itu tidak akan bisa dicari. Orang kembar aja kan berbeda-beda kan, walaupun satu pendidikan orang tua, satu, rahim gitu. Tapi karena memang sifat itu tadi tidak bisa kita tiru. Makanya kalau misalkan udah dapet orang yang tulus, orang yang sayang, itu harus kita, syukuri begitu. Kalau mau mencari 100% yang sempurna itu tidak akan mudah ketemu dan itu tidak mungkin, bukan mudah lagi, itu memang tidak mungkin. Nah, energinya dia ini sekarang kepikiran kebaikan-kebaikan kamu. Apa yang udah dia dapatkan dari kamu, mungkin kasih sayang kamu, perhatian kamu, bahkan materi kamu. Nah, dia tidak mendapatkan lagi dari orang lain gitu. Dan energinya ya dia menoleh-noleh lagi ke belakang, dia mengingat kamu, dia pokoknya mau sejauh apapun dia pergi ya tidak bisa melupakan kamu gitu. Energinya ya dia ingin balik gitu ya. Ya masih menoleh-noleh lagi gitu. Ada Ace of Cup ya, di sini memang seseorang ini sebenarnya merasa, ada cup ya, ada cawan ya. Memang dengan kamu ini ada kesempurnaan yang dia rasakan, ada kebahagiaan ya. Kamu ini secara dia, di alam bawah sadarnya sebenarnya dia, kalau dia memang tidak ego tinggi dan tidak gengsian, dia
bisa mengatakan bahwa kamu itu sempurna. Karena apa? Apa yang dia cari, apa yang dia inginkan selama ini, pengen punya pasangan yang royal mungkin secara materi, kamu bisa. Dia ingin mendapatkan orang yang tulus, yang sayang gitu ya, yang penuh kasih sayang, yang bucin, ternyata ada di kamu juga. Nah, dia ingin, apa namanya, orang yang peduli atau dia, ingin orang yang sabar dengan ego dia, dengan sifat kekanakan dia, ternyata ada di kamu. Nah, kamu itu udah paket komplit menurut dia ya. Cuman memang dia itu tidak, mengatakan, tidak bisa mengatakan secara langsung karena itu tadi, ada kesombongan ya. Tapi yang terlihat di sini, dia mau mencari yang seperti kamu tidak akan ada, tidak akan ada. Nah, makanya dia masih menoleh-noleh ya energinya ya. Dia menoleh ke kamu, ada Six of Wands ya. Dia ingin balik lagi energinya, menoleh lagi ke kamu gitu. Jadi sekuat tenaga dia mau menjauh dengan kesombongannya, akhirnya apa? Akhirnya ya Tuhan tidak mengizinkan itu. Dia kembali lagi mengingat hal-hal yang kamu pernah berikan ke dia, kamu pernah lakuin ke dia, bahkan mungkin saat ini sebenarnya ada rasa malu juga yang dia rasa ya, ternyata, kebaikan kamu begitu banyak gitu ya. Di sini ada, Knight of Cup ya, bahwa memang seseorang ini apa ya, merasa kosong gitu, hatinya merasa kosong. Tidak ada yang sebaik kamu, tidak ada yang setulus kamu dan, mmm, ya intinya nggak ada yang sebaik kamu lah. Jadi dia apa yang, kamu udah pernah berikan ke dia ini, dia merasa kosong, hatinya kosong, dan pikirannya ini tidak nyaman, tidak ada kebahagiaan sebahagia yang saat dia masih bersama kalian, gitu, ya. Jadi kalau misalkan kemarin ini ada keceriaan, ada kebahagiaan-kebahagiaan yang benar-benar bikin dia bahagia, ternyata saat dengan kamu ini dia tidak mendapatkan hal itu lagi, begitu ya. Oke, aku akan tarik lagi di sini energinya dia seperti apa. Ya, yang namanya karma ya, kita kan tidak, menginginkan orang yang kita sayangi itu mendapatkan karma, tapi ternyata kan Tuhan dan alam semesta ini kan, yang bergerak gitu ya, asal kita menjadi orang ikhlas, tulus, ya berbuat baik aja udah. Jadi nanti biarin alam yang membuat dia ini untuk tersadar gitu ya. Kalau mau bilang karma ya kayaknya kesannya kasar, tapi ya memang itu yang terjadi. Jadi apa yang kita tanam itu akan kita tuai, akan kita panen suatu saat nanti. Jadi kalau emang kalian ini memang sifatnya baik ya baik aja nggak apa-apa. Kalau misalkan dibilang banyak kan yang bilang kamu sih terlalu bucin, misalkan ada yang menyalahkan. Kita tidak salah kok jadi orang bucin, jadi orang baik itu tidak salah, tidak. Tapi yang salah itu orang yang memanfaatkan kebaikan kita gitu ya. Oke, aku akan izin cabut aja ya. Tarik 3 lagi ya. Dan nih, posisi dia saat ini memang mengenang masa lalu nih. Ada Six of Cups ya. Seseorang ini mengenang masa lalu. Dia mana dia ini dibahagiakan kamu, diberi kasih sayang yang banyak oleh kamu dan seseorang ini memang saat ini energinya mengingat-ingat kebaikan kamu itu loh, kamu begitu tulus, begitu menyayangi dia gitu. Jadi dia ada problematik sendiri, dia sekarang berperang dengan dirinya sendiri, di mana ego, pikiran, dan hati ini tidak sinkron saat ini. Dia berperang melawan pikirannya, dia banyak denial-nya, "Oh nggak mungkin lah, aku masa ingat kamu lagi," gitu. Tapi ternyata banyak sekali yang dia rasakan, kenangan-kenangan itu muncul kembali itu. Mungkin kebaikan-kebaikan yang kamu beri ke dia ini, eee, dia rasakan lagi gitu loh, "Kok nggak ada lagi yang sebaik kamu?" Gitu. Dan di sini energinya seseorang ini sekarang ya semangat sih, dia semangat menjalani hidup ini, dia berpikir dia pede sih, pikirannya pede, "Ah, udahlah aku juga balik lagi aja lah ke kamu, kayaknya juga kamu masih." Dia dengan pedenya dia bilang dia bilang di sini kalau kamu ini juga masih membutuhkan dia, kamu masih menyayangi dia, mencintai dia, karena dia tahu kamu orang baik. Jadi kalau dia balik lagi ke kamu, oh ya udah diterima gitu. Yang aku rasa ya energinya memang kalian ini tidak hanya kali ini kok, kayaknya kalian putus nyambung tuh udah berkali-kali. Dan juga energi jauh-jauhan ini kayaknya sering banget ya setiap ada problematik kalian tuh menjauh, saling jauh, saling ngeblokir, saling treatment. Nah,
saat dia datang lagi ya ternyata kamu terima lagi gitu. Saking baiknya kamu sebenarnya, kamu tuh orang yang baik, orang yang tulus gitu ya. Dia sih pede, dia berkata bahwa kamu pasti mau kok balik lagi gitu ya. Tapi apa yang juga tapi walaupun begitu dia pasrah di sini, ada kepasrahan ya. Ada Seven of Pentacle ya, dia pasrah. Ya udahlah kalau memang apa namanya, kamu mau balik lagi dengan dia, yang dia rasa ya berarti masih ada rezeki dia gitu ya. Tapi kalau memang kamu udah berpaling, udah nggak mau lagi ya, ya udah itu berarti memang salah dia, itu dia merasa semua ini salah dia gitu ya. Ya walaupun masih ada gengsinya, masih ada, apa namanya, egonya, kesombongannya gitu yang terlihat ya. Tapi seseorang ini walaupun gimana ya, dia pengen bergerak ke kamu, dia mengakui kamu tuh tulus, baik, tapi kayaknya kalau secara lisan dia nggak mungkin deh ngomong ya. Mungkin dari sikap-sikapnya, mungkin akhir-akhir ini sering dia bikin postingan-postingan, dia nyindir-nyindir kamu mungkin lewat lagu, mungkin juga dia, tanya-tanya tentang kamu ke teman kalian gitu ya, circle kalian gitu ya, atau juga bahkan ada yang udah dari jauh ngintip-ngintip nih menemui kamu. Lihat dari tempat kerja kamu, kalau yang nggak LDR ya, yang masih satu kota gitu ya. Atau juga dia mungkin sering lihat story kamu, atau reply story kamu gitu. Pokoknya ada apa namanya, kode-kode tapi kalau misalkan dia mau bicara kayaknya nggak mungkin deh. Mau bicara secara langsung mengakui, oh dia salah, mau minta maaf gitu kayaknya belum ada sih ya yang ketarik energinya ya. Sepertinya dia masih dengan egonya yang tinggi, kesombongannya itu ya, dia masih mementingkan itu ya. Ah, susahlah saya ya, susah deh kalau orang yang punya ego yang tinggi tuh kayaknya susah. Kalau dia belum kejedot nih kepalanya nih ya, dia kayaknya susah kalau harus mengucapkan kata-kata maaf gitu ya, mengakui ya, walaupun dia yang salah gitu ya. Oke, aku akan cek energi untuk zodiak yang ketarik di pembacaan aku. Energinya ada apa? Mungkin bisa kalau nggak zodiak kamu, zodiak dia ya. Ada Virgo, ada Taurus, ada Leo, Aquarius, Cancer, Pisces, Taurus, Libra, ada 4, 8 ya, 2 lagi. Scorpio, kalau nggak kebalik ya, atau ada lagi Gemini ya. Jadi kalau di sini ini bisa dilihat lagi ya. Ini yang ketarik bisa zodiak kamu atau zodiak dia ya, karena kan di sini pembacaan untuk 2 orang. Dalam arti bukan 2 orang, 2 energi, sorry 2 energi ya. Ada Virgo, Taurus, Leo, Taurus kuat, ada Scorpio, Aquarius, Cancer, Pisces, Libra, dan Gemini ya. Oke, terima kasih kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sehat-sehat kalian semua di sana ya. Nanti kita kembali lagi dengan video yang lain dengan tema yang berbeda. Bye bye.